Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo rekan hebat, kembali lagi bertemu dalam seri penelitian kualitatif pajak. Jadi, hari ini kita masih membahas tentang buku reformasi pajak. Rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi yang berkaitan dengan pajak. Check it out! Nah, sekarang kita akan masuk pada bab ke-12. Era baru, pertukaran informasi pajak internasional. Kamis 2 April 2009 merupakan hari bersejarah, bukan saja bagi negara-negara anggota G20, melainkan juga bagi banyak negara di seluruh dunia. Forum Kerjasama Ekonomi Internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar dalam pertemuan G20 di London itu mendeklarasikan pengakhiran era kerahasiaan bank untuk mewujudkan sistem pajak internasional yang lebih efektif, efisien, dan adil. Dalam teks annex to the St. Petersburg G20 Leaders Declaration pada 2013 disebutkan bahwa sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien bukan hanya pilar utama untuk keuangan publik yang sehat, melainkan juga menyediakan kerangka kerja yang berkelanjutan untuk perekonomian yang dinamis. Deklarasi tambahan ini dihasilkan dalam pertemuan G20 di St. Petersburg, Rusia. Di tengah dunia yang semakin tanpa batas ini, pengakhiran kerahasiaan bank sangat penting untuk memastikan integritas sistem pajak nasional dan menjaga kepercayaan pada pemerintah. Dengan deklarasi itu, otoritas pajak bisa mengakses data perbankan, terutama yang terkait dengan perpajakan. Selama ini, banyak negara memiliki aturan yang menjamin kerahasiaan bank. Aturan ini menyulitkan otoritas pajak mengoptimalkan pendapatan pajak. Bagaimana saya? Otoritas pajak kerap kali menghadapi tembok tebal untuk bisa mendapatkan data keuangan WP yang ada di perbankan. WP berlindung dalam aturan kerahasiaan data perbankan. Di Indonesia, kerahasiaan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan. Pada tahun-tahun yang hampir bersamaan, di sekitar 2007 sampai 2009, Indonesia mengalami boom komoditas. Pada 2005 misalnya, ekspor non-migas Indonesia masih 66,43 miliar US dollar. Pada 2008 sudah mencapai 107,80 miliar US dollar atau naik 62,29% dalam 3 tahun. Ekspor non-migas pada 2009 sempat turun 9,57%, tapi kemudian melejit sampai 162,02 miliar US dollar pada 2011. Kegiatan ekspor dan impor yang meningkat tersebut membuat banyak perusahaan atau pengusaha Indonesia yang menempatkan dananya di luar negeri. Sebagian dari mereka menyimpan dananya di negara atau yurisdiksi dengan pajak rendah. Bahkan di yurisdiksi tanpa pajak atau tax haven. Hal ini kian menyulitkan aparat pajak. Di dalam negeri, petugas pajak terhambat kerahasiaan bank. Di luar negeri tak mudah menelusuri aliran dana ke negara-negara swaka pajak. Kondisi tersebut ditenggarai menjadi pintu masuk bagi pengusaha atau perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, tax avoidance atau bahkan penggelapan pajak, tax evasion. Dari banyak forum yang dilakukan di G20, praktek penghindaran kewajiban pajak ini kerap menjadi pembicaraan utama hingga akhirnya anggota G20 membawa isu transparansi tersebut dalam kerjasama dengan OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Dalam disertasinya yang berjudul Countering Cross-Border Tax Evasion and Tax Avoidance, an Assessment of OECD Policy Design from 2008 to 2018.
Marcus Meiser, Direktur The Financial Secrecy di The Tax Justice Network, menulis bahwa penghindaran pajak lintas batas dan skandal pencucian uang telah menjadi berita utama sejak krisis keuangan global dimulai pada tahun 2007. Hal ini terjadi di dunia tersembunyi yang dilindungi oleh bank, profesional, dan aturan kerahasiaan pajak. Menurut Meiser, krisis finansial global juga menimbulkan krisis ekonomi dan utang. Investasi dan pasar utang menyusut, sehingga pajak bisa menjadi tumpuan utama bagi banyak negara untuk meningkatkan pendapatan negara. Bahkan Meiser menambahkan, di KTT G20 London muncul pendapat bahwa hilangnya pendapatan di banyak negara bukan semata-mata karena krisis, tapi juga akibat praktik penghindaran pajak di yurisdiksi yang tidak kooperatif dan yurisdiksi suaka pajak. Pascal Saint-Amans, Direktur Center for Tax Policy and Administration, OECD, mengatakan krisis finansial global pada 2007 sampai 2008 telah menghasilkan solidaritas global mereformasi sistem keuangan global. Salah satu inisiatif besar itu adalah kerjasama pajak internasional. OECD adalah organisasi yang berperan aktif dalam menunjang kegiatan yang dilakukan oleh G20, termasuk aktif mendukung pembicaraan isu soal transparansi di perbankan. Menurut Pascal, G20 termasuk Indonesia ikut mengambil inisiatif menyerukan penghentian kerahasiaan bank saat itu. Inisiatif dilanjutkan dengan pembentukan The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, sebuah forum yang mengusung isu transparansi dan pertukaran informasi global yang kemudian disebut Forum Global. Forum ini memiliki 163 anggota dan telah mengawasi perluasan standar untuk memasukkan informasi beneficial ownership dan pertukaran otomatis informasi bank, kata Pascal. Meski silih berganti rezim pemerintah negara-negara G20, para anggotanya tetap sepakat mengusung isu transparansi sebagai persoalan penting yang harus selalu dibahas dalam setiap pertemuan G20. Bahkan, dalam berbagai pertemuan G20, isu transparansi kerap menjadi tema utama hingga akhirnya pimpinan negara G20 sepakat membuat rencana aksi untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Rencana aksi atau action plan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya Automatic Exchange of Information. Semula rencana aksi itu hanya disepakati terbatas oleh negara anggota G7 yang terdiri dari Amerika, Jerman, Britania Raya, Jepang, Prancis, Italia, dan Kanada saja pada tahun 2013. Namun isunya terus membesar dan negara-negara anggota G20 ikut membahas dan mengimplementasikannya. Pada mulanya keresahan muncul di negara-negara anggota G7. Mereka menghadapi maraknya penghindaran pajak atau tax planning dari warga negara mereka, kata Poltak Maruli John Liberty Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional periode 2016-2021. Forum internal G7 pada awalnya dibentuk negara-negara industri untuk menghadapi krisis minyak pada 1970-an. Rusia bergabung pada 1998. Sehingga forum ini berubah menjadi G8, namun keanggotaan Rusia dibukukan pada 2014 akibat aneksasi Rusia atas Crimea. Kegelisahan dari G7 itu meluas ke negara lain termasuk ke negara berkembang dan juga ke Indonesia. Forum G20 pada 1999 hanya melibatkan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dan baru pada 2008 melibatkan para pimpinan negara. Akhirnya juga memberikan perhatian yang sama pada urusan pajak dan kerahasiaan bank. Hingga akhirnya Indonesia ikut menerapkan IOI pada tahun 2018, hampir satu dekade dari awal pembicaraan. Demi pergaulan dunia. Dalam pertemuan awal-awal G20, ada dua isu sentral yang dibahas. Pertama, Finance Track yang fokus membahas isu fiskal, moneter, dan real, investasi infrastruktur, regulasi keuangan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Kedua, membahas Sherpa Track yang membicarakan soal anti korupsi, ekonomi digital, lapangan kerja dan pertanian, lingkungan, dan lain-lain. Dalam konteks Finance Track, peran G20 adalah memacu OECD segera melakukan pertukaran informasi terkait kepentingan pajak dari negara anggota.
Tahun 2012, G20 menghasilkan cikal bakal kesepakatan mengantisipasi adanya Base Erosion and Profit Shifting atau BEPS. Adapun BEPS merupakan istilah yang digunakan oleh G20 dan OECD untuk menjelaskan praktek usaha yang dilakukan oleh banyak perusahaan multinasional atau MNC untuk memindahkan keuntungan usahanya melalui skema transfer pricing ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah atau nol. Banyak perusahaan multinasional melakukan BEPS guna memanfaatkan gap dan juga kelemahan peraturan pajak domestik untuk mengurangi bahkan menghilangkan keuntungan atau mengalihkan keuntungan ke negara lain yang memiliki tarif pajak yang rendah atau bahkan bebas pajak. Mereka berusaha menghindari pembayaran pajak atau membayar pajak dalam jumlah sekecil-kecilnya. Melalui kesepakatan soal BEPS ini, ada 139 negara bekerja sama untuk mengakhiri penghindaran pajak, termasuk Indonesia. Sampai 2021, Indonesia setidaknya telah mengadopsi 10 rencana aksi BEPS yang sudah ditetapkan Forum G20 dan OECD. Pascal dalam sebuah wawancara menceritakan, Indonesia memiliki peran penting membentuk landscape pajak internasional melalui partisipasinya dalam badan-badan penetapan standar OECD. Dewan OECD, badan pengambil keputusan tertinggi di OECD, telah menetapkan Indonesia sebagai salah satu dari 5 mitra kunci bagi OECD, kata Pascal. Keterlibatan yang dimaksud Pascal bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan ekonomi negara berkembang dalam kegiatan OECD. Status Indonesia sebagai mitra kunci memberikan peran kepada Indonesia untuk berpartisipasi penuh dalam OECD, termasuk Komite Urusan Fiskal dan pihak-pihak yang bekerja dalam OECD. Dari banyak isu yang dibahas dalam pertemuan OECD, salah satu isu yang sering dibahas adalah penerapan kemajuan teknologi dan informasi, terutama arus globalisasi dan digitalisasi ekonomi. Digitalisasi ini banyak mengubah struktur perusahaan global. Isu ini diperbincangkan karena banyak negara tidak memiliki peraturan pajak yang setara, bahkan kerap terjadi regulasi kalah cepat dengan perkembangan teknologi dan informasi. Indonesia termasuk dalam negara yang terlibat aktif dalam menyusun arsitektur pajak internasional ini, termasuk pembuatan proyek BEPS. Indonesia juga masuk sebagai anggota Forum Global untuk Dialog Transparansi dan Pertukaran Informasi. Indonesia menjadi anggota Forum on Tax Administration atau FTA di OECD, sebuah badan yang terdiri dari para ahli pajak dari negara maju dan negara berkembang, kata Pascal. Dalam berbagai pertemuan OECD, Pascal secara khusus menjelaskan soal peran dari para pejabat DJP yang aktif berpartisipasi dalam banyak jaringan FTA. Saat itu, berbagai perubahan yang dilakukan oleh DJP disampaikan kepada jaringan FTA, salah satunya penerapan sistem teknologi informasi. John Hutagaol menyebutkan, pergaulan internasional perlu dijaga agar Indonesia tidak disisihkan. Upaya melawan praktik culas. Salah satu kegelisahan yang mencuat dalam merumuskan IOI di pertemuan G20 itu adalah adanya banyaknya temuan mengenai berbagai upaya penghindaran pajak. Hal itu dimungkinkan karena sistem keuangan di beberapa negara membuka peluang terjadinya praktek tersebut. Potensi penghindaran pajak makin besar, serta teknologi informasi dan komunikasi membuat transaksi dan interaksi bisnis lintas batas negara terjadi dalam sekejap mata. Teknologi informasi dan komunikasi juga digitalisasi mendorong proses transaksi semakin simpel dan tidak berbelit lagi. Kondisi ini membuat transaksi bisnis lintas batas menjadi bias dan menciptakan loophole atau celah dalam aturan pengenaan pajak, sehingga menyebabkan banyak perusahaan multinasional melakukan BEPS. Dengan kondisi ini, banyak perusahaan multinasional yang tidak membayar pajak atau membayar pajak tapi nilainya kecil. Agar negara tidak dirugikan dengan praktek culas ini, Mekar Satria Utama, Direktur Perpajakan Internasional periode 2021 sampai saat ini, mengatakan DJP telah mengimplementasikan rencana aksi BEPS dalam aturan perpajakan di Indonesia yang ditetapkan negara OECD tahun 2012. Namun Toto, panggilan akrab Mekar Satria Utama seperti dikutip dari pajak,
Detik.com mengatakan Indonesia sudah mengadopsi 10 rencana aksi BPS dari 15 rencana aksi yang sudah disusun Forum G20 atau OECD untuk meminimalisasi resiko penggerusan basis pajak dan pergeseran laba. Dalam rencana aksi itu, DJP bisa mengetahui modus atau usaha pihak tertentu yang ingin menyiasati, menghindari, dan mengurangi pembayaran pajak di Indonesia. Peluang WP melakukan praktik culas tersebut semakin terbuka ketika teknologi berkembang lebih cepat. Seiring dengan itu pula, tren bisnis juga berkembang dan mengglobal, menghilangkan batas-batas negara dan lintasan waktu. Banyak perjanjian dagang antar negara dan wilayah harus diperbarui. Belum lagi berbagai tantangan untuk menjawab tren ekonomi global, misalnya makin banyak aset yang tidak berwujud dan juga penggunaan data pribadi secara masif. Tentu saja pemanfaatan aset digital dan juga aset data pribadi ini juga melintasi batas-batas yurisdiksinya, di mana tempat penciptaan nilai barang atau jasa terjadi. Sebagai contoh, transaksi pembelian aplikasi komputer seperti Microsoft Office oleh penduduk Indonesia dibukukan di perusahaan induknya di Amerika Serikat. Pendapatan masuk ke perusahaan Amerika Serikat, sehingga pajaknya pun masuk ke negeri adidaya tersebut. Padahal pasar atau transaksi jual beli melalui aplikasi digital itu terjadi di Indonesia. Masih banyak contoh yang lain termasuk transaksi di marketplace internasional seperti Alibaba, Amazon, dan lain-lain. Teknologi informasi dari komunikasi membuat para pelaku usaha kelas multinasional melaju makin kencang ke banyak negara, memasuki kota, desa, dan perkampungan di berbagai negara tanpa halangan apapun. Dalam upaya jual beli aplikasi digital, misalnya tak ada barang yang berpindah atau harus melewati perbatasan. Melalui teknologi, ekspansi usaha mereka juga semakin kencang. Sementara itu, regulasi pajak di banyak negara masih jalan di tempat, sehingga sebagian berubah tapi keong berjalan. Disinilah praktek umum BPS yang banyak dilakukan perusahaan multinasional terjadi. Rahmin Diarto, peneliti Bank Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan bilang, praktik BPS mendiscourage WP untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya, serta melihat perusahaan multinasional tidak patuh atau menghindari kewajiban pajaknya. Sebaliknya, kata Rahmin Diarto, bila perusahaan-perusahaan multinasional ini melihat dan menemukan kelemahan peraturan pajak di suatu negara yang menguntungkan, mereka cenderung diam dan akan memanfaatkannya. Alhasil pendapatan yang mereka hasilkan menjadi tidak kena pajak atau terhindar dari pajak atau untaxed. Inilah yang mengakibatkan banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kerugian akibat potensi pajak yang hilang. Praktek BPS terjadi karena perbedaan peraturan dan sistem pajak antara satu negara dengan negara yang lain. Dengan kondisi ini, akhirnya banyak negara sepakat untuk melawan secara bersama-sama melalui pendekatan secara internasional. Dalam pertemuan di Moskow 19-20 Juli 2013, para Menkeu dan Gubernur Bank Sentral, anggota Forum G20, menyambut baik rencana aksi BPS yang telah disusun OECD. Secara prinsip, keuntungan yang diperoleh perusahaan haruslah disertai dengan pembayaran pajaknya, dengan tetap menjaga performa profit drivernya dan mempertimbangkan kedaulatan masing-masing negara. Disinilah peran IOI yang meminimalisasi praktik culas yang dilakukan oleh warga negara di negara lain. Ketuk palu baru berjalan. Berawal dari isu transparansi sistem keuangan yang bisa diakses oleh otoritas pajak, anggota G20 ikut menjalankan rencana aksi yang telah disepakati. Rencana aksi dibutuhkan karena banyak regulasi di beberapa negara anggota G20 masih membuka ruang adanya moral hazard alias perilaku yang tidak jujur dan cenderung merugikan pihak lain. Selain itu, masih ada kecenderungan terjadinya risk-taking atau pengambilan resiko secara cerdik untuk kepentingan pribadi. Masalah bukan hanya pada pribadi dari WP saja, tetapi juga karena lemahnya sistem keuangan. Hal inilah yang memberikan ruang bagi terbentuknya moral hazard tersebut, menurut Hervan Brilianto. Ketiadaan regulasi atau kekosongan regulasi
menjadi pintu masuk bagi mereka melakukan moral hazard. Maka itu dalam rencana aksi yang disusun G20, penerapan dari IOE harus dilakukan dari negara masing-masing. Pertama dimulai dari perombakan sistem keuangan. Inilah tantangan yang harus ditempuh negara yang ikut dalam kesepakatan IOE termasuk Indonesia. Perombakan sistem keuangan harus dilakukan dari dalam negeri masing-masing. Hal ini juga dilakukan Indonesia sebelum ikut kesepakatan IOE. Lantas, apa itu IOE yang disepakati oleh Indonesia? Merujuk penjelasan IBFD International Tax Glossary 2015, IOE adalah pertukaran informasi yang melibatkan transmisi sistematis dan periodik atas informasi WP yang dilakukan secara massal oleh negara asal ke negara tempat WP terdaftar sebagai residen pajak atau WP. Adapun informasi yang ditransmisikan itu adalah data terkait WP dalam hal penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun. Informasi yang dipertukarkan otomatis dihimpun di negara asal secara rutin melalui pelaporan transaksi oleh payer atau pembayar pajak, yakni lembaga keuangan, pemberi kerja, dan lain-lain. Pertukaran informasi otomatis ini juga bisa digunakan untuk mengirim jenis informasi penting lain, seperti perubahan tempat tinggal, pembelian atau keberadaan harta tidak bergerak, pengembalian PPN, dan lain-lain. Dengan demikian, implementasi IOE membuat otoritas pajak bisa memeriksa laporan SPT tahunan. WP termasuk memverifikasi akurasi dalam proses verifikasi otoritas pajak, termasuk memverifikasi akurasi penghasilan dari luar negeri yang telah dilaporkan. Dalam proses verifikasi otoritas pajak juga bisa dilakukan dengan meminta data WP ke otoritas pajak di luar negeri, di mana WP yang bersangkutan memiliki transaksi keuangan. Implementasi inilah yang sangat dibutuhkan oleh DJP untuk mengetahui kepatuhan WP dalam menjalankan kewajibannya. Dulu akses mendapatkan data rekening nasabah di lembaga keuangan itu sangat berat bagi DJP, kata John Hutagaol menceritakan soal urgensi bagi Indonesia mengimplementasikan IOE. Tak mudah bagi Indonesia untuk mengimplementasikan IOE. Otoritas pajak di Indonesia baru bisa menjalankannya setelah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan pajak disahkan. Usai membuat undang-undang tersebut, barulah Kemenkeu mengundangkan beberapa peraturan teknis untuk IOE ini. Aturan teknis inilah yang menjadi pedoman pegawai DJP untuk mengimplementasikan IOE. Aturan itu antara lain PMK nomor 70/03/2017, PMK 19/03/2018 sebagai petunjuk teknis mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Dengan adanya penerapan sistem IOE, DJP dapat melacak informasi keuangan warga negara Indonesia yang tinggal di Malaysia atau Singapura dan berlaku juga sebaliknya. Dengan adanya pertukaran informasi kedua negara ini, WP semakin sulit menghindari dari ketentuan membayar pajak. Pertukaran informasi otomatis diharapkan mampu mengurangi potensi terjadinya penyelewengan pada sektor penerima negara atau penggelapan pajak. Pengusaha atau WP badan tidak bisa lagi menyembunyikan harta, aset keuangan, atau penghasilannya di luar negeri karena tetap dapat dilacak sistem IOE. Dengan begitu, upaya penghindaran pajak atau bahkan penggelapan pajak akan semakin sulit dilakukan. Melalui IOE, DJP bisa mewujudkan target pajak yang diinginkan pemerintah dan meningkatkan performa pemungutan pajak secara internasional. Proses berkesinambungan bukan hasil sulap dalam hal implementasi IOE. Indonesia membutuhkan proses yang panjang. John Hutagaol menjelaskan IOE berawal dari tren globalisasi sejumlah perusahaan Amerika yang merambah kemana-mana. Kondisi itu tidak hanya menyulitkan otoritas pajak di banyak negara, tapi juga menyulitkan IMF yang berkepentingan mengucurkan kredit agar bisa menyalurkan pembiayaan. IMF tentu harus memahami sepak terjang dari penerima kreditnya.
John menyebutkan, dalam konteks Asia Tenggara ada Singapura yang juga kesulitan melacak aktivitas bisnis warga negaranya di luar Singapura. Negara tetangga Indonesia itu mengalami kesulitan untuk dapat mengawasi aktivitas atau transaksi lintas negara yang dilakukan oleh WP-nya, kata John. Kondisi yang sama juga terjadi di Jepang, dan lambat laun juga dirasakan pula oleh Indonesia. Globalisasi bisnis yang dilakukan oleh WP itu menyulitkan otoritas pajak di negaranya melacak bisnis WP itu di luar negeri. Karena itulah IOI dianggap sebagai sebuah solusi. Usaha untuk menyepakati IOI bukanlah hal mudah, apalagi banyak WP yang sudah terbiasa menikmati praktik penghindaran pajak. Kondisi yang sama juga dialami Indonesia yang mengandalkan APBN-nya dari penerimaan pajak. Menurut John, Indonesia sudah terlibat aktif membicarakan prinsip transparansi data dalam IOI itu sejak September 2009. Indonesia termasuk ikut menandatangani hasil kesepakatan Forum Global yang menetapkan Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes pada November tahun 2011. Waktu itu, Dirjen Pajak Fuad Rahmani hadir dalam pertemuan di Paris, Prancis tersebut, kata John. Selanjutnya, Indonesia menandatangani Multilateral Competent Authority Agreement pada Juni 2015 dan saat itu Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan IOI mulai September tahun 2018. Dengan demikian, proses untuk mengimplementasikan IOI bukan terjadi dalam satu atau dua pertemuan saja. Prosesnya sudah terjadi sejak 2009. Dan kemudian baru bisa diimplementasikan pemerintah Indonesia pada 2018. Pada 2020, informasi tentang setidaknya 75 juta akun keuangan di seluruh dunia yang mencakup total aset hampir 9 triliun euro, setara dengan 155,97 kuadriliun rupiah, dipertukarkan secara otomatis dan bisa diakses oleh otoritas pajak negara anggota yang sudah menerapkan IOI. Selain itu, ada 112 miliar euro setara dengan 1,94 kuadriliun setara 1,94 kuadriliun rupiah. Pendapatan tambahan pajak bunga denda telah diidentifikasi hasil dari implementasi IOI. Dari jumlah tersebut, IOI membantu memberikan 3 miliar euro atau sekitar 155,97 triliun pendapatan pajak tambahan. Indonesia bertukar informasi dengan lebih dari 60 yurisdiksi di seluruh dunia dan menerima informasi yang sangat penting untuk memastikan WP membayar bagian pajak yang adil dimanapun rekening keuangan mereka berada, kata Pascal. Dengan memiliki informasi dari 60 yurisdiksi di seluruh dunia, DJP memiliki akses ke WP yang memiliki transaksi bisnis dan keuangan di 60 yurisdiksi tersebut. Dengan demikian, DJP bisa menindaklanjuti hasil informasi yang diperoleh, termasuk menagih pembayaran pajaknya dimanapun rekening keuangan mereka berada. Untuk mengimplementasikan IOI, pemerintah harus bisa mengkompilasi data dari WP dalam sistem keuangan, baik data keuangan dari warga negara lain yang ada di Indonesia maupun data keuangan WNI yang ada di negara lain. Data-data inilah yang akan dibagi atau dipertukarkan secara otomatis dengan negara-negara lain dalam konteks IOI. Forum Global yang pada 2017 itu masih beranggotakan 139 negara, telah melakukan uji transparansi dan pertukaran informasi yang efektif pada seluruh negara anggota. Hasilnya Indonesia masuk dalam kategori patuh sebagian atau partially compliant. Sebabnya adalah karena Indonesia belum memiliki undang-undang yang memberikan kewenangan kepada DJP untuk mendapatkan data informasi keuangan, power to obtain and provide financial information para wajib pajaknya. Pada waktu itu Indonesia memang belum memiliki undang-undang yang memberikan akses kepada DJP untuk mendapatkan data rekening nasabah di lembaga keuangan. Itu paling berat, kata John. Indonesia saat itu masih memberlakukan pembatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan syariah, dan pasar modal, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Masalahnya, pembuatan aturan di Indonesia membutuhkan proses yang panjang, apalagi jika itu adalah penyusunan aturan setingkat undang-undang.
Prosesnya harus mulai dari studi ilmiah yang hasilnya berupa naskah akademik, rancangan undang-undang. Setelah itu jadi barulah eksekutif dan legislatif mengajukannya ke DPR untuk dimasukkan ke dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas. Jika mengacu pada pengalaman penyusunan regulasi selama ini, kata John, waktu yang dibutuhkan bisa lebih dari setahun, sementara DJP tak punya banyak waktu. Dari rapat DJP bersama Kemenkeu lahirlah solusi untuk mengatasi kendala tersebut, yakni mengusulkan kepada Presiden agar menerbitkan PP pengganti undang-undang yang bisa membuka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Presiden berdasar pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 berhak menerbitkan Perpu atas dasar hal ihwal kegentingan yang memaksa. Presiden memiliki subjektivitas dalam menafsirkan kegentingan tersebut. MK kemudian membuat putusan MK nomor 138/7/2009 yang menetapkan ada 3 alasan yang mendasari penetapan kegentingan tersebut. 3 alasan itu adalah adanya keadaan, yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama. Sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Menurut Presiden, seperti dikutip dari penjelasan dalam Perpu nomor 1 2017, kegentingan itu terjadi karena forum global telah memberikan peringkat kepada Indonesia sebagai negara yang beresiko gagal atau at risk untuk memenuhi komitmen IOI karena belum memiliki perangkat hukum primer berupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang untuk melaksanakan IOI di Indonesia. Indonesia menekan komitmen untuk melaksanakan IOI dengan menandatangani persetujuan multilateral antar pejabat yang berwenang, Multilateral Competent Authority Agreement, atas IOI pada 3 Juni 2015. Indonesia juga setuju untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada September 2018. Batas waktu untuk membuat perangkat hukum primer itu adalah 30 Juni 2017. Karena Indonesia pada waktu itu belum juga membuat undang-undang tersebut, Forum Global menetapkan Indonesia sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen, fail to meet its commitment, untuk pelaksanaan IOI. Indonesia akan dimasukkan dalam daftar negara tidak kooperatif atau non-cooperative jurisdiction. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi negara Indonesia. Antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20, menurunnya kepercayaan investor, dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional, serta dapat menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal dengan penjelasan Perpu nomor 1 tahun 2017. Berbagai alasan itulah Presiden Jokowi menetapkan kegentingan sebagai dasar untuk menerbitkan Perpu tersebut. Presiden akhirnya menandatangani Perpu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan pada 8 Mei 2017. Tak melewati tenggat pembuatan perangkat hukum primer mengenai keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Menurut saya, Perpu nomor 1 tahun 2017 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor